Hari ini mungkin kamu bisa sharingin mindset apa sih yang perlu dimiliki sebelum kita memulai investasi properti ya. Tapi yang pasti setiap orang pasti pengen punya properti atas nama dia sendiri. Okay. Nah, yang perlu digarisbawahi itu adalah kalau saya ingin bahas dari sisi juga investor, ya biasanya. Nah, menurut El sendiri apakah masih relevan ya membeli properti di usia muda? Masih dong. Masih ya? Masih relevan. Saya bilang tadi semua orang pasti mau punya properti. Untuk saat ini yang pasti adaptasi. Harus cepat beradaptasi dengan namanya teknologi. Gitu. Karena kalau nggak kita ketinggalan. Ketinggalan banget. Sulit. Kalau nggak akan sangat. Nah, El, tantangan terbesar yang ada ketika jual properti di era digital ini gitu. Apa ya? Ya sekarang udah semua digital ya. Jadi benar sih, benar. Hai semua, kembali lagi di Tanya Ahuy yuk. Buat teman-teman yang belum subscribe Tanya Ahuy dan likes video-video kita, silakan subscribe dan likes ya. Oke, hari ini adalah hari edisi khusus kita. Kita akan bahas bersama tamu yang ada di rumah Cici Ahuy. Aku kenalin, ini adalah Cici El. Oh, panggil El aja lah, nggak usah Cici lah. Nggak usah Cici ya, oke. El aja. Kita panggil aja El gitu ya. Oke, hari ini kita mau bahas apa ya? Properti dong. Kalau ngundang El kan harus bahas properti. Oke. Mungkin bisa kenalin dulu El, rutinitasnya ngapain aja, kerjaannya apa? Ya, aku bergerak di real estate agent ya. Jadi properti yang pasti. Kurang lebih udah sekitar 6 tahun di bidang properti. Jadi sebelum di properti memang bergerak di bidang financial juga, cuma pindah jalur, tapi nggak jauh-jauh banget juga, tetap di dunia yang saya senang ya. Berhubungan dengan duit ya? Ya, duit, cuan ya, sales gitu, jadi yang saya suka ya sih. Oke, so hari ini kita akan bahas soal investasi properti ya, Ci? Iya. Nah, El dong, El. Oh iya, El, oke. Nanti orang bingung, Cici siapa yang di properti? Oke, El. Hari ini mungkin kamu bisa sharingin mindset apa sih yang perlu dimiliki sebelum kita memulai investasi properti ya? Oke. Yang pasti semua orang pengen punya properti atas nama sendiri ya. Maksudnya setiap kita lah, saya juga gitu, semua orang pasti kalau kita tanya pengen nggak sih punya properti atas nama sendiri, mau dong. Kan kita nggak mungkin kan maksudnya selamanya numpang sama orang tua. Jadi yang pasti mindset pertama adalah saya tuh pengen punya properti atas nama saya sendiri. Nah, urusan saya mau bayar dari uang saya sendiri atau dari orang tua kan itu ya beda lagi ya. Tapi yang pasti setiap orang pasti pengen punya properti atas nama dia sendiri. Nah, yang perlu digarisbawahi itu adalah kalau saya ingin bahas dari sisi juga investor, ya biasanya kan orang kalau beli properti untuk investasi, pasti dia harus mikirin namanya capital gain. Contoh saya beli properti ini di harga 5 miliar nih. Oke, saya dapat untung berapa sih, capital gain saya kurang lebih bisa balik modal di contoh di 10 tahun atau gimana, itu harus dihitung. Ya, karena kan itu bicara kita investasi sesuatu. Nah, kemudian kita juga kalau investasi udah pasti kita akan mikirin kalau kita mau sewain dalam jangka panjang itu kurang lebih hitung-hitungannya gimana. Itu kan kadang-kadang kita juga memasukkan uang untuk investasi juga itu bisa kalau di bank ya, itu bisa juga kayak kita masukin di deposito. Nah, itu kan kita hitung-hitungan juga lebih nguntungin mana ya. Taruhnya di deposito, biasa kan ada bunganya tuh per bulan dapat berapa. Nah, kalau kita juga investasi di properti dapat berapa nih sebulan. Gitu. Jadi intinya kalau udah mau investasi di properti, biasanya orang itu bukan baru ini aja investasinya, dia pasti sudah terbiasa dengan yang namanya deposito. Ya, tabungan dan lain-lain. Jadi dia pasti udah tahu mengenai yang kayak bunga seperti itu. Jadi pastinya pertama kalau kita mau mindset yang pertama itu kita pasti mau untung kalau mau investasi. Jadi kita harus hitung-hitung secara jelas. Of course, kita nggak mungkin mau rugi guys. Jadi pasti kalau beli properti ya maunya untung. Maunya untung, betul. Oke, jadi lebih untung beli properti yang disewakan atau yang dijual kembali ya? Oke, menarik pertanyaannya. Kalau buat menurut saya ya, untuk kondisi saat ini tergantung jenis propertinya. Karena properti itu kan ada banyak ya, jadi bukan cuma rumah. Jadi orang kan kalau tahu properti biasanya taunya rumah aja nih. Gue pengen beli rumah. Tapi kan sebenarnya di milenial, kayak saya milenial atau juga Gen Z sekarang belum tentu langsung bisa beli rumah karena udah berapa duit. Harganya udah tinggi ya. Iya, belum DP-nya gitu kan kalau kita pakai bank. Jadi
tergantung kembali lagi kita mau beli apa, apartemen, rumah, atau juga kadang-kadang ada orang yang udah terbiasa dengan investasi properti, dia juga biasa investasinya ruko. Jadi kembali lagi tergantung lebih menguntungkan mana. Kalau kita bicara mengenai apartemen deh, kalau kita mau investasinya di apartemen itu udah pasti menguntungkan kalau disewakan. Oke. Kenapa? Karena kita banyak kalau kita beli apartemen sekarang kan kalau baru pertama kali developer nih ya, developer pertama kali adain bukan nih harga launching. Itu kan biasanya nggak cuma satu tower kan. Yes. Biasa apartemen itu ada sampai 4-5 tower. Nah bayangin dalam satu tower itu pun bisa ada berapa ribu unit. Nah kalau kita berharap kita beli apartemen terus kita langsung mau jual itu agak sulit. Karena terkadang developer setelah bangun 3 tower, tiba-tiba ada tower keempat, tiba-tiba ada tower kelima. Nah biasanya harganya tuh nggak akan beda jauh. Jadi kalau untuk apartemen, jadi saya bilang lebih menguntungkan kita sewain. Sewain ya. Nah kembali lagi kalau kita sewain, kita mesti lihat juga lokasinya juga. Okay. Biasanya apa sih consideration kita pilih lokasi yang seperti apa nih menurut El yang banyak diminati anak-anak generasi Z sekarang nih? Oke, kalau kita bicara untuk Gen Z kali ya, atau Gen Z atau milenial, pasti kita sekarang akan lebih concern kalau sekarang masih kuliah, kita pasti mau dekat-dekat kampus kan, jadi tinggal jalan, nggak jauh lah, kita nggak perlu mesti bawa mobil segala macam kan. Perlu kendaraan umum, tinggal pakai kendaraan umum atau jalan? Jalan kaki, betul. Yang pasti kalau kita apartemen, pasti kita yang pertama kita lihat lokasi itu dekat nggak sama kampus atau dekat nggak sama tempat kerjanya kita. Terus akses transportasi juga itu penting banget, gitu kan. Jadi jangan sampai kita juga beli apartemen gitu atau contoh rumah, terus kita mesti 2 jam gitu, nggak efektif gitu kan. Apalagi dengan zaman sekarang kayak saya nih, ya saya nggak mau terlalu jauh gitu dari kantor gitu. Atau nggak minimal kalau saya nggak mau naik mobil, aksesnya untuk transportasi kayak Transjakarta itu nggak terlalu jauh, MRT. Jadi yang memudahkan untuk kita aktivitas kita sehari-hari sih. Oke. Nah, yang pastinya properti itu yang perlu disesuaikan dengan kantong dan budget kita ya. Betul. Kalau untuk awal-awal tuh lebih baik kita tuh investnya itu ke apartemen atau ke rumah atau ke ruko atau kita jual beli bisnis kos-kosan. Untuk pertama kali? Iya. Udah pasti buat sendiri kalau untuk pertama kali. Jadi lebih baik rumah atau apartemen betul. Karena pasti kita nggak mau kan, maksudnya kita pasti pengen ada tempat tinggal sendiri dulu kan. Jadi pasti untuk awalnya lebih baik rumah atau apartemen yang untuk kita pakai sendiri. Kayak gitu sih. Nah, apa sih El yang perlu diperhatikan buat teman-teman kita di luar sana saat memilih lokasi properti untuk investasi? Investasi. Jadi ini investasi dia akan bukan untuk dia pakai ya berarti ya. Kalau saya ini ya. Jadi untuk nanti dia biar dapat keuntungan gitu ya. Betul. Jadi ini kita nggak bicara mengenai saya beli properti untuk saya pakai sendiri, enggak ya? Oke, yang pasti kalau menurut saya kembali lagi lokasi sih. Kembali lagi kita tuh mau carinya dalam jangka panjang atau middle atau gimana. Kalau kita cari jangka panjang, yang paling menguntungkan sudah pasti kayak yang pertama, ruko. Ruko itu yang paling untung. Jadi kalau di ruko itu kan udah pasti kita untuk bisnis ya. Nah, kalau untuk rumah kurang. Kalau rumah lebih kepakai sendiri. Karena harga sewa rumah pun kalau kita investasi tidak tinggi. Jadi ada klien saya, ini contoh aja ya. Contoh waktu itu saya udah bilang kalau Bapak tuh beli investasi ini buat apa? Jadi dia biasa kan kalau properti pertama kali keluarin developer pasti kan kadang-kadang ada rumah. Abis itu nanti dia bikin juga ruko. Tidak pasti kan jadi rumah, ruko biar jadi klasternya itu hidup. Jadi pasti dia harus ada ruko. Saya bilang sama klien saya, lebih baik Bapak investasinya di ruko. Kalau Bapak investasi contoh dia waktu itu beli rumah di area Jakarta Utara. Di Jakarta Utara dia perumahannya itu pertama kali launching sekitar 1,5 miliar. Ya, itu baru harga awalnya 1,5 miliar. Oke. Ini kejadian nyata. Jadi makanya saya bilang kenapa lebih menguntungkan ruko. Jadi dia beli rumah 1,5 miliar, kemudian udah jadi dong, udah kelar. Nah, begitu dia mau sewakan, harga sewa di tempat itu sekitar 30 juta. Per tahun. 30 juta. Rendah sekali ya? Rendah sekali, 30 sampai 35. Kalaupun dia udah reno, bagus-bagus, 45. Cuma seperti itu. Tapi begitu kalau dia investasi ruko mungkin memang lebih mahal, pasti ruko sekitar 2 miliar lebih masih ada. Cuma kan biasa mungkin 2 lantai, ada yang 3 lantai. Mungkin yang seperti itu sekitar 2 lantai aja sama sebenarnya. Tapi kalau di ruko, dia bisa dapat hampir 100 juta.
Beda banget ya. Beda banget. Beda ya? banget. Beda banget. Makanya aku bilang kalau untuk sisi investasi lebih menguntungkan ruko. Karena kita kayak gini, kita bisa sewain. Apalagi kalau dia ada 2 lantai. Sekarang orang kan lantai 1 bikin kafe, lantai 2 bikin yoga gitu kan, atau pilates. Jadi udah lebih enak. Bahkan kadang-kadang kalau ada ruko yang 3 sampai 4 lantai, setiap lantai itu bisa beda-beda yang tenan yang sewa. Jadi tenannya bisa dapat 4 kali ya. Betul. Jadi kalau untuk lipat, benar. ya. Jadi kalau untuk investasi yang sudah terbiasa investasi, sudah ada properti sendiri, sudah punya rumah sendiri atau itu mau investasi, saya lebih menyarankan ke arah ruko. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang beli ruko cuman beli sebentar terus langsung dijual. Betul. Kayak gitu untung nggak sih, El? Tergantung dia belinya gimana. Kalau dia beli, jadi sebenarnya semuanya tergantung saat kita beli propertinya itu. Kalau kita beli pada saat memang harganya lagi murah banget, itu untung. Jadi let's say ya waktu kita sempat pandemi ya, pasti semua pada tahu waktu pandemi itu saya merasa beruntung banget waktu masuk di sini tuh udah pandemi. Sempat kan orang bilang bisnis struggle. No, pandemi nggak ada kata gitu. Waktu di properti maksud saya nggak ada yang kata gitu. Karena apa? Waktu pandemi orang butuh uang kan. Banyak yang nggak bisa kerja karena dikit-dikit kita harus work from home. Atau kadang-kadang kita mau ke kantor lagi nggak boleh nih. Lagi ada waktu itu dulu seminggu berapa hari nggak boleh dulu. Nggak boleh benar ada kegiatan yang ke kantor dan lain-lain. Nah itu orang kalau yang menjalankan bisnis itu kayak banyak banget yang dia struggle di keuangan. Dia mesti tetap bayar karyawan kan, masih bayar karyawan. Sedangkan loh kok yang pesan yang ke tempat makan restoran saya kok dikit gitu kan. Jadi bahkan masih banyak beberapa orang di restorannya itu belum punya yang outdoor setting. Dia cuma indoor. Jadi ketika indoor ya susah karena kan orang waktu pandemi lebih suka cari outdoor kan, terus pakai masker segala macam. Nah otomatis penghasilan dia nggak ada, kurang. Atau banyak bisnis-bisnis yang kayak yang pariwisata dan lain itu juga kayak waktu itu kan di Bali kan banyak yang struggle restoran-restoran karena nggak ada turisnya yang datang. Nah di situ banyak sekali orang yang menjual properti itu dengan harga istilah katanya BU. Kita bilang bukan cuma BU, kita ada istilahnya dulu ya, harga COVID gitu. Harga COVID. Jadi dulu tuh ada istilahnya properti kalau mau beli pasti klien ngomong kayak gini, harga COVID nggak? Harga pandemi enggak, jadi ada sampai istilah seperti itu. Karena kenapa? Kalau dia jual waktu itu dia mau beli harga COVID, itu udah bukan harga BU lagi, lebih di bawah harga BU. Karena orang tuh pengen menjual secara cepat. Jadi kalau orang yang punya cash banyak, pas banget ya beli harga pas banget, makanya benar ada istilah yang kaya tambah kaya. Ada istilah kayak gitu, karena benar. Jadi waktu di pandemi karena orang butuh uang, jadi rata-rata yang jual itu karena dia butuh uang cepat ya, pasti dia maunya secara cash. Nah banyak investor di situ berburu, banyak sekali. Jadi makanya mungkin yang kayak Ahoy bilang tadi ya, dia beli ruko atau mungkin juga dia beli apartemen, rumah dia jual kembali itu untung bisa. Kalau memang kita beli itu benar-benar dapat di bawah harga pasaran. Apalagi yang pokoknya kita mesti melihat momen sih ya. Kalau lihat situasi. Jadi ada kalanya juga di situasi yang kayak gitu waktu harga pandemi banyak sekali sih yang jual. Terus sekarang yang beli, kemudian sekarang dia jual tuh untung banget. Jauh bisa 3 kali lipat. Jadi seperti itu. El. Bagaimana sih El cara menilai harga wajar sebuah properti? Menilai harga wajar sebuah properti yang kita mau beli. Sebenarnya properti itu bisa dibilang fluktuatif ya. Jadi kita nggak bisa bilang, contoh nih hari ini saya bilang, oh apartemen itu sekitar 500 juta. Belum tentu, bisa jadi berubah gitu kan. Nah tapi yang pasti kalau untuk kita mau tahu harga wajar dari properti tersebut, yang pasti kita lihat juga ada PBB ya. Biasa kan kita ada pacuannya, oh PBB-nya segini, jadi kurang lebih ya nggak mungkin di bawah itu harganya. Itu yang pertama. Yang kedua yang pasti ini biasa dilakukan oleh bank juga. Jadi bank kan biasanya kalau kita mau pengajuan, mau KPR atau apapun, pasti ada tim appraisal yang datang. Yang mau ngecek kurang lebih berapa sih harga, dia mau taksir harga propertinya kurang lebih berapa. Contoh saya mau beli rumah ini seharga 2 miliar. Berapa sih sebenarnya harga realnya gitu harga realnya. Nah pasti dia akan survei. Nah biasanya bank lakukan selain dia ngecek kondisi dan lain-lain, dia akan ngecek ke sekeliling, lingkungan sekitar. Jadi dia akan tanya juga kurang lebih di sini tuh berapa harganya. Atau biasa kalau bank biasanya lakukan adalah kalau ke rumah biasa kan samping-sampingnya itu contoh ada spanduk agent dijual. Nah biasa dia telepon,
Dia tanya berapa sih harganya, tapi pasti nggak akan beda jauh. Nggak mungkin yang satu contoh 15 juta per meter, terus yang satu 30 juta per meter. Pasti nggak akan mungkin seperti itu. Nggak akan ada range-nya lah. Kecuali luas banget gitu ya. Tapi yang pasti yang kita carikan harga per meter. Dari harga per meter. Jadi itu kurang lebih bisa dibagi. Atau yang ketiga, yang gampang biasanya kalau ini juga yang saya lakukan. Biasanya kalau ada klien yang nitip properti ke saya biasa cek internet. Jadi soalnya saya masukin jalannya, maksudnya di mana. Itu kan banyak tuh langsung keluar kan dari internet tuh berapa banyak. Nah biasa saya lihat nih, contoh dengan luas tanah sekitar 200, dia harganya segini, dia bangunannya 2 lantai. Jadi kita bisa kira-kira. Jadi untuk ngeceknya biasanya yang paling real tuh seperti itu. Oke. Nah menurut El sendiri apakah masih relevan ya membeli properti di usia muda? Masih dong. Masih relevan. Saya bilang tadi semua orang pasti mau punya properti sendiri. Oke. Masih ya, jadi yang penting buat teman-teman di luar sana yang penting punya vision dulu sehingga mau punya properti mau punya properti pertama. Oke. Nah, El, apa sih kesalahan yang umum pemula itu dalam investasi properti? Kesalahannya? Iya. Kesalahan umum yang banyak dilakukan oleh teman-teman milenial dan Gen Z. Seperti biasa, kalau masih muda emosional, emosi. Jadi emosinya tuh lebih ke arah, terkadang mereka tuh sebenarnya tahu, mereka cari contoh nih butuh properti, aduh saya butuhnya daerah Jakarta Barat. Cuma kadang-kadang kan ada tuh promo-promo mungkin dia lihat di TikTok, Instagram gitu-gitu kan, atau YouTube. Ada developer lagi bikin bikin apartemen, ada jual apartemen, contoh di daerah yang memang bukan daerahnya dia gitu. Contoh mungkin di area Tangerang, which is pasti jauh dari tempat dia kerja. Nah, ini banyak terjadi. Jadi mereka nggak mikir, emosi aja karena kayak takut kayak FOMO. Murah kayak FOMO gitu ya. Iya. Jadi kayak, biasa kan kalau kita ada geng-geng gitu, gue tuh kemarin baru ini loh ada developer ini launching ini. Kemarin gue beli lumayan murah gitu kan, maksudnya cicilan per bulannya cuma segini. Itu banyak terjadi. Jadi nggak mikir, lebih ke emosi aja, kayak FOMO. Ada, itu masih banyak terjadi. Jadi yang kesalahannya biasanya seperti itu. Nggak mau kayak dia beli gue juga beli deh. Nggak mau kalah. Nah itu harus hati-hati karena kan kita bicara beli properti itu bukan harganya murah ya. Otomatis kadang-kadang apalagi kalau kita Gen Z gitu kan atau milenial, ini biasanya kita pasti kalau pakai bank, cicilan bank biasa kan kurang lebih tenornya panjang ya, lebih dari 5 tahun biasanya. Nah kita cuma karena masalah seperti itu terus tiba-tiba kita beli propertinya hanya berdasarkan emosi, kan akhirnya nanti banyak yang itu nggak mampu bayar. Akhirnya nanti sayang kayak banget ya, jadi malah disita bank ya kalau nggak mampu bayar kan. Kayak gitu, sayang banget. Jadi kesalahan itu biasanya karena emosional aja sesaat. Jadi dia nggak mikir panjang, dia nggak kalkulasi. Nah itu yang paling penting kalau membeli properti, hitung-hitungannya itu penting. Apalagi kalau kita mau properti pertama pakai bank, aduh itu benar-benar harus dipikirin bunganya, kemampuan bayar kita, jangan sampai ganggu cash flow juga. Apalagi kalau floating ya, udah kena floating itu juga lumayan mengganggu cash flow orang-orang ya. Betul. Nah, El, strategi apa sih ketika membeli properti tanpa modal besar? Strateginya tanpa modal ya tadi pakai bank. Pakai bank ya? Pakai bank, udah pasti. Kayak saya juga nih pasti pakai bank gitu kan. Kini kita nggak contoh nih, saya suka apartemen. Contoh lah saya bilang, let's say di Jakarta Barat ya. Yang secondary ya, kurang anggaplah 2 bedroom apartment dengan size sekitar grossnya 45 meter kita bicara, 2 bedroom di area Jakarta Barat, dekat mall yang terkenal, yang dekat kampus itu, kurang lebih kalau unfurnished kita beli, itu sekitar 700 juta. Otomatis saya saat ini nggak punya cash segitu. Ataupun kalaupun saya ada, saya mikir ngapain saya mesti langsung bayar cash. Iya kan, maksudnya saya mending pakai bank, gitu kan. Jadi kalau memang tanpa modal besar kembali ke bank, pakai cicilan bank dan ya tips dari saya sih kalau kita memang mau pakai bank ya kembali lagi hitung cash flow kita benar-benar. Terus pasti ini kalau pakai bank jangan cuma satu bank, kita compare. Jadi contoh bank ini kalau kita ngambil ke dia, contoh fixed rate-nya dia kasih saya 3 tahun segini, tapi floating-nya segini, kita harus hitung. Kita mesti lihat perbandingan. Jadi kalau saran dari saya kembali pakai bank biar nggak perlu modal berat, terus kita bandingin bunganya. Tapi kalau menurut El sendiri ketika kita pakai bank itu perlu DP apa enggak? Perlu. Jadi DP itu sebenarnya penting ya? Penting. Karena gini, kalau saya di properti, kalau saya selalu suka tanya sama klien saya seperti ini. Kan kalau dari bank, aturan dari bank sebenarnya, ini setahu saya sampai saat ini ya,
kalau kita mau beli properti udah pasti dia minta DP untuk pertama itu 10%. Yang pasti 10% dulu. Baru setelah itu udah kita mulai ngitung cicilannya. Kalau saya selalu bilang ke klien saya gini, kalau kamu ada dana lebih, lebih baik kamu DP lebih gede. Kenapa? Menurut Ahui kenapa coba? Biar cicilannya kecil kali ya. Betul. Biar cicilan dia itu nggak terlalu besar. Atau per bulan. Proses pembayarannya nggak terlalu panjang kali ya, El? Enggak, sebenarnya kalau di proses pembayaran nggak ngaruh, tapi lebih ke arah sebenarnya lebih ke bulanannya dia. Otomatis kalau dia contoh DP-nya dia sanggup 20-30, otomatis akan mengurangi dia punya cicilan per bulan. Itu ngaruh. Jadi kalau kemarin-kemarin itu ada iklan DP 0% tuh menurut El gimana ya? Ya nggak apa-apa, ada juga kan memang kemampuan kita kan beda-beda ya, maksudnya kemampuan orang untuk mencicil untuk beli properti itu beda-beda ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang saya nih ya, banyak klien saya juga kadang-kadang dia menawarkan juga, saya nggak mau 10% ya kalau bisa lebih, biar saya tuh lebih mudah untuk bayar bulanannya. Tapi itu ngaruh sama floating juga nggak sih? Kembali lagi kan tergantung keputusan. Ketika dia tanpa DP sama sekali. Kalau floating itu udah pasti akan ada. Cuma kan biasanya bank itu punya program 5 tahun fix, setelah itu tahun ke-6 floating. Gitu kan? Ada juga yang di tahun ke-4 dia udah kena floating. Jadi kembali ke kebijakan banknya masing-masing yang dia pilih sih. Nah, menurut El sendiri milih mendingan properti atau saham ya? Aduh, properti atau saham atau ya? beli saham properti. Nah, itu kan ada tuh. Oke. Intinya kan kita nggak bahas saham di sini ya, kan bukan bagian L ya, tapi mengenai properti. Tapi kalau aku bisa bilang tergantung profilnya kita. Profil kita kan punya profil, ada yang high risk, ada yang low risk kan. Kalau biasa yang mau aman orang lebih suka ya deposito aja. Saya lebih demen deposito karena lebih pasti, lebih aman. Dan ya segitu, tapi emang kita nggak bisa ngarapin returnnya lebih besar dibandingkan saham, ya kan? Yeah. Nah kalau kamu memang merasa kamu high risk, high return, go ahead. Gitu ya. Dan lagian kan setahu saya memang saham itu kan kita nggak perlu modal sampai berapa ratus juta udah bisa ikut kan ya. Ya kembali ke pribadi masing-masing. Jadi tergantung kita punya fresh money-nya berapa ya. Iya. Terus biasanya kalau saya lebih suka bilang kenapa banyak orang masih tetap konvensional ya banyak. Karena tergantung orang tua saya termasuk konvensional, jadi dia nggak ambil saham. Buat dia yang aman-aman aja, deposito aja. Atau dia ambil sekalian kayak emas. Yang ada realnya orang tua gitu kan maksudnya. Atau nggak properti, karena kalau properti kan kita memang ada barangnya gitu loh. Kalau kita cicil emang ini barangnya gitu loh, ada realnya kayak ini barang kayak gini tuh ada fisiknya, lebih seperti itu sih. Kembali ke profil kita masing-masing. Oke. Nah, kalau kita bahas soal yang namanya prioritas saat beli rumah pertama, itu kan ada harga, ada fasilitas gitu ya. Nah, menurut El sendiri itu seperti apa ya? Rumah pertama? Iya. Jadi maksudnya, jadi kalau misalnya kita mau, istilahnya prioritas kita mau beli satu rumah, itu pertama kita lihatnya dari apa sih? Lokasi kah? Atau dari harga kah? Atau dari fasilitas? Kan ada yang semakin jauh harganya murah, tapi mungkin ya perkembangan areanya masih belum besar. Belum gitu kan, ya? Oke, bagus pertanyaannya. Yang pasti lokasi ya. Lokasi dan kembali lagi ke kantong kita harga. Budget kita berapa? Kalau menurut saya fasilitas nggak terlalu gimana ya, orang nggak terlalu concern dalam hal itu. Kayak contoh kita apartemen aja jarang kan orang dengan kesibukan sekarang jarang yang pakai fasilitas gym dan kolam renangnya sebenarnya. Tapi dia kalau beli ada nggak pasti yang gitu kan? Orang kalau beli apartemen, gitu ya. Saya mau ngeliat dong fasilitasnya apa. Ada tenis court nggak gitu kan? Atau ada tempat buat main badminton nggak? Gym dan pasti dia tetap. Tapi apakah dia pakai belum tentu. Jadi kembali lagi lokasi dulu nih. Kita tentuin kita mau di mana. Kalau lokasi, contoh saya orang tinggal di Jakarta Utara. Otomatis saya karena kantor saya juga di Jakarta Utara, saya pasti lebih memilih kalau mau beli properti di Jakarta Utara. Kenapa? Karena waktunya nggak banyak gitu loh, nggak habis di jalan kalau orang bilang. Jadi kalau saran saya untuk beli properti pertama, cari yang lokasinya yang paling menunjang dengan aktivitas kita. Kayak gitu, itu yang pertama. Kemudian baru kita tentuin budget, itu penting juga. Karena kalau kita udah tahu nih, saya kan berarti concernnya Jakarta Utara ya. Kalau Jakarta Utara berarti
area-area situ doang. Baru saya bilang budgetnya nih, saya bilang saya kayaknya cuma butuh sekitar 1 miliar sampai 1,5 sih budget saya ya. Nah itu kan lebih gampang. Tapi kalau kita bilang nih contoh, saya punya budget 3 miliar, ya di semua tempat juga ada gitu kan. Maksudnya kita mau cari di Jakarta manapun, kita mau cari ya di mana pasti ada harga tapi terlalu luas. Jadi yang pasti yang utama lokasi, baru kemudian harga dari budget. Nah kalau kita nyusun budget beli rumah baru tanpa ngoyo tuh kayak gimana tipsnya gitu? Tanpa ngoyo. Udah tanpa ngoyo ya. Kalau saya yang pasti gini, lihat dulu deh kemampuan kita gitu ya. Maksudnya ya saya bilang tadi jangan FOMO gitu loh. Karena kan rata-rata kita kayak milenial, Gen Z, terutama Gen Z gitu ya. Maksudnya kadang-kadang FOMO gitu ya. Saya bilang tadi nggak butuh sebenarnya gitu kan. Tapi akhirnya dibeli juga gitu. Dan kayak contoh ini banyak terjadi. Jadi ada orang beli apartemen, bayangkan di Cikarang. Dianya tinggal di mana? Dia tinggal di Jakarta Utara. Siapa tahu buat invest. Betul. Buat orang-orang Jepang yang ada di Cikarang. Siapa tahu. Tapi masalahnya dia belum punya properti. Itu properti pertama dia. Dan saya bilang tadi, biasanya orang kalau buat properti pertama dia maunya untuk tinggalin dong gitu kan. Dan resiko sekali gitu dia beli di Cikarang karena jauh. Pertama, belum tentu dia akan setiap minggu akan ke sana. Jauh kan. Jadi kayak terlantar gitu kan. Kecuali dia bisa beli terus langsung disewain ya enak gitu. Tapi kan banyak case-nya kita bukan cuma bicara yang enak aja, tapi banyak case juga kita udah investasi jauh-jauh. Contoh di tempat yang sangat jauh dari tempat kita sekarang, kita malas ngurusin gitu kan. Maksudnya kalau ada contoh kita sewa ini, ada komplainan dari kita punya penyewa atau apa, yang kita kan harus ke sana juga. Ya, kita siap nggak dengan yang kayak gitu. Dengan effort itu ya. Terus kalau biar bilang nggak ngoyo ya balik lagi, ya pakai bank aja. Pakai fasilitas yang namanya ya KPR, pakai bank gitu. Jadi itu juga kan kita bisa sesuaikan dengan kemampuan kita. KPR itu bisa dibilang jebakan atau solusi ya? Jebakan apa? Jebakan Batman. Jebakan Batman? Jebakan atau solusi buat saya. Solusi ya? Solusi. Udah pasti solusi, tapi tinggal kembali lagi hitung-hitungannya tuh harus sangat jelas. Kalau boleh tahu hitung-hitungan alanya L ketika L sendiri beli properti pertama itu hitung-hitungannya gimana tuh L? Mungkin buat tips yang teman-teman yang masih baru junior banget nih. Junior. Oke. Kerja pertama kali, gue pengen beli properti nih. Oke, good question. Yang pasti saya lihat dulu nih pemasukan saya berapa. Udah pasti gitu kan, kita bikin budgeting setiap bulan. Kita tahu nih, ini yang pemasukan saya yang contoh cash flow-nya yang nggak boleh diganggu gugat. Ini udah harus segini yang harus di-spend setiap bulan. Kemudian kan biasanya kita pasti ada dong kayak saya ada dana jalan-jalannya segini atau enggak saya mau traveling atau enggak biasa kita ada dana darurat ya atau enggak kayak zaman sekarang kita ada insurance kan, maksudnya itu kita mesti hitung juga di luar itu. Karena buat saya, kembali insurance, bukan iklan ya, tapi buat saya itu penting. Kalau sampai terjadi sesuatu, terus saya nggak ada cashnya gimana? Jadi kenapa buat saya untuk saya spend money untuk insurance itu juga ada. Nah baru di situ kita ada dana lebihnya itu nih yang kita mikirin. Kalau saya dulu gitu sih. Jadi kita tahu segitu dananya berapa. Nah baru saya minta ke bank, minta hitung-hitungannya. Jadi contoh saya anggap let's say 2 miliar lah propertinya awal. Oke, 2 miliar saya mau DP, saya berarti butuh segini nih buat DP. Ya, nggak usah 10%. Kita bicara dari, ya jadi 10% dari 2 miliar, itu kan kita udah tahu berapa. Oke, kemudian hitung-hitungannya berikutnya adalah cicilan per bulannya. Nah, biasanya kan kita nggak mungkin nih kita datangin setiap bank, terus kita bilang bikinin dong simulasi KPR-nya, nggak mungkin juga gitu kan. Pas bank juga pasti mikir, pasti dia akan nanya gitu, udah pasti nggak mau beli propertinya atau apa kan, nggak mungkin. Jadi nah sekarang itu udah enak, jadi kita kalau ke portal-portal properti di internet, itu kita contoh nih, saya mau cari di Kelapa Gading nih contoh, atau saya pengen cari di daerah Tanjung Duren gitu, Jakarta Barat. Nah kita kalau kita klik properti itu, nanti dia udah ada bikin simulasinya. Oh enak ya? Oh iya, jadi kita tuh udah ada di apa di web. Itu udah termasuk floating juga ya simulasinya? Iya, jadi di situ kita bisa masukin contoh kita mau berapa tahun nih, contoh 10 tahun, dimasukin tuh kalkulasi kalkulator, nanti dihitungin. Biarpun kurang lebih seperti itu, tidak jauh. Jadi lebih mudah seperti itu. Tips saya seperti itu sih. Jadi coba kita lihat di internet, kita hitung-hitungan aja, masukin segala macam, dia punya kalkulator, baru kita dapat perhitungannya. Jadi kita mikir, sanggup nggak segini gitu kan? Karena kita juga mesti mikirin panjang nih, kayak saya bilang tadi harus panjang. Jadi selain kita udah mulai hitung, tapi juga kita mulai yang namanya
doain juga ya, budgeting gitu ya. Doain, betul. Iya dong. Doain, biar sanggup sampai akhir ya, Sanggup untuk sampai bayar. akhir untuk bayar, bener banget. Nah, rumah baru atau secondary atau bangun sendiri ya, El? Rumah baru, secondary atau bangun sendiri. Nah, kalau punya dana lebih ya pasti lebih enak sebenarnya bangun sendiri. Kenapa? Sesuai yang kita mau aja. Ya kan, contoh saya nggak mau nih lantainya yang pakai ini, saya maunya pakai lantainya yang mau digeng gini, dekorasinya itu lebih enak sebenarnya kalau ada dana lebih. Oke. Gitu. Cuma kan kita bicara sekarang ini kan biasanya kalau biasanya juga ya, itu yang udah memang secara finansial udah kuat banget gitu kan. Atau jadi dia ya saya beli ini saya buat robohin terus saya bangun lagi sesuai keinginan. Nah tapi juga kadang nggak seperti itu juga. Nah kalau saran saya ada plus minus. Kalau kita beli rumah baru artinya kan primary itu pasti yang jual developer kan ya. Kalau developer jual pasti dia punya skema pembayaran itu lebih variatif. Oke. Biasanya kan kalau dari developer perumahan baru biasanya pertama cash keras. Yes. Kalau kita suka lihat brosur cash keras itu berarti kita bayar cash full gitu. Yang kedua cash bertahap. Ada kan, jadi contoh selama 1 tahun, ya kan, selama 1 tahun dia bayar, tapi cuma 1 tahun aja. Tapi dia cicilnya ke siapa? Dia cicilnya ke developer. Nah, yang ketiga KPR, pakai bank. Sekali lagi pasti pakai bank. Pasti pakai bank. Itu kalau kita ambil primary, kita sebutnya rumah baru berarti masih pakai developer. Oke. Nah, tapi mungkin ada yang kan plus minus ya, contoh minusnya ya gitu, rumahnya belum ready. Jadi kita nggak bisa contoh 3 bulan lagi saya mau nempatin, belum bisa. Biasanya 2 tahun ya kan, biasanya developer bilang serah terima 2 tahun lagi gitu kan, ya sesuai perjanjian yang kita cantumin itu 2 tahun. Kalaupun syukur-syukur kalau bisa cepat, biasanya kurang dari 2 tahun, tapi biasanya 2 tahun. Jadi itu bukanlah rumah yang properti yang cepat kita langsung bisa tempatin kalau kita urgent. Nah, keuntungan kalau kita beli secondary, rumah yang second, itu kan kita udah jadi sebenarnya. Gitu kan, udah jadi udah lebih gampang untuk, udah langsung bisa masuk. Gitu kan, bahkan kalau kita beli apartemen, kadang-kadang apartemennya udah bagus. Udah nggak perlu kita apa-apain, kalau kita beli apartemen yang kayak full furnished, udah semuanya udah ada. Jadi kita langsung tinggal masuk aja. Dan biasanya kalau perumahan secondary itu, status kepemilikannya itu udah sertifikat hak milik. Jadi udah bukan lagi dalam bentuk PPJB. Jadi kembali lagi sih. Tergantung kebutuhannya, mau butuh langsung ditinggalin atau enggak, gitu betul. Ya. Jadi kita harus bisa memanage dengan baik. Betul. Nah, El, tren properti saat ini itu pembeli rumah atau investor ya? Rumah dong udah pasti. Pembeli rumah ya, yang lebih banyak karena kan handle sama kamu ya. Betul. Karena ya nggak semua orang punya rumah gitu. Penduduk Indonesia berapa sih, gitu kan? Nggak semua orang punya rumah. Udah pasti kalau untuk tren properti saat ini, mau dia mau investasi itu pasti untuk mereka kayak saya bilang tadi, kita pasti pengen punya properti atas nama kita sendiri. Pasti. Jadi udah pasti, entah kita mau beli apartemen kah atau mau, yang pasti kita pengen atas nama kita sendiri. Nah, El, tantangan terbesar yang ada ketika jual properti di era digital ini gimana? Apa ya? Ya sekarang udah semua digital ya. Jadi benar semuanya, karena gini, waktu pertama kali saya masuk ya bergabung di kantor real estate yang sekarang ini, dulu masih pakai koran, Jadi kalau ada properti besar gitu kan, contoh kita jual puluhan miliar atau berapa, pasti bos saya tuh suka beriklan. Bos saya sangat suka beriklan, dan itu konsep yang menurut saya benar. Kita harus branding, kita harus ngiklan. Gimana orang bisa tahu saya agent properti kalau saya nggak pernah branding? Kalau saya nggak pernah, maksudnya saya nggak pernah masukin nama saya nih di suatu, kamu nggak, aku nggak mungkin tahu kan aku di properti kalau aku nggak pernah posting contoh di Instagram aku mengenai properti gitu kan, pasti kan nggak tahu, pakai mikir masih di kerjaan yang lama, iya kan? Nah dulu itu koran, jadi dan koran itu mahal sekali. Jadi sekali satu paragraf itu, satu kolom ya kita bilang, lumayan, Udah gitu dia cuma hari itu doang. Jadi kalau besoknya lagi mau, ya iklan lagi. Iklan lagi, benar. Nah, kalau sekarang justru menurut saya tuh udah lebih enak, jauh lebih mudah. Karena kita tuh pakai digital ya. Sekarang kita udah pakai platform banyak lah, ada Instagram, TikTok, terus kita bisa pakai juga website atau blog juga sebenarnya. Tapi lebih efektif sih kalau sekarang lebih ke Instagram, TikTok, sama kalau portal properti kan ada yang resmi ya. Jadi orang kayak Google, kita kan bisa lihat tuh banyak nih portal propertinya. Itu lebih mudah sih. Nah kalau ditanya trennya,
untuk saat ini yang pasti adaptasi. Harus cepat beradaptasi dengan namanya teknologi, gitu. Karena kalau nggak kita ketinggalan banget, sulit. Kalau nggak akan sangat sulit dengan saat ini orang, bahkan saya aja tuh ya belum jujur aja belum benar-benar memanage. Saya punya account TikTok, saya ada, tapi saya belum benar-benar memanage dengan baik, gitu kan? Karena saking sibuknya gitu. Tapi percaya nggak percaya, kalau saya nggak ngalamin sendiri di kantor saya, teman saya TikTok, dia jualan berapa? Hampir 100 miliar. Wow, dari TikTok ya? Jadi ternyata sekarang saya nanya, itu dari mana angkanya kok kan nggak masuk akal gitu kan ya? Masa sih gitu kan, kayak masa sih? Pikiran saya adalah orang yang memainkan platform kayak Instagram, TikTok, pasti Gen Z lah. Atau nggak milenial gitu kan? Masa sih ada orang punya duit segitu, emang bapaknya siapa? Biasa gitu dong. Kita siapa sih? Anak orang kaya mana sih? Ternyata duitnya dari mana? Duitnya gitu dari mana? Udah kayak, kok bisa sih? Masanya bukan angka 1, 2, 3 miliar gitu. Biasa kalau kita benar TikTok, Instagram, saya dapat penjualan dari situ ada. Nolong sekali yang dari digital, tapi tidak banyak. Paling angka segitu. Ini kan agak-agak luar biasa, bukan agak luar biasa, benar extraordinary, kayak excellent dia. Saya nanya, dan bikin saya kaget adalah faktanya adalah dia bilang yang mencari itu adalah sekretaris dari perusahaan besar. Mereka sekarang, apalagi ini perusahaan luar negeri, dia bilang mereka udah lebih ke digital kayak gitu. Digital itu ya. Mereka carinya Instagram, TikTok, dan itu real. Ini perusahaan besar loh, bukan perusahaan ini kan namanya angka gede seperti itu, perusahaan besar. Mereka sekarang bagian marketing ya, jadi marketing atau bagian mencari lahan gitu seperti itu, carinya itu platform seperti itu. Dulu kan kita tahunya Google juga ya, Google lah ya, mereka ya, Google main. Tapi selain Google, mereka sekarang mulai ke tren ke TikTok dan Instagram. Jadi itu penting. Jadi penempatan hashtag pun penting ya? Penting sekali. Dan kembali lagi kan video kan. Dan memang waktu itu saya lihat postingan teman saya itu, beruntungnya di kantor kita memang menyediakan kayak nyiapin video yang benar-benar kita ada drone-nya kalau kita nge-videoin, kita benar-benar bikin bagus. Jadi memang yang ngelihat itu karena perusahaan besar, dia tertarik dengan dan seperti itu karena resmi kan, maksudnya dibikinnya tuh benar-benar proper gitu kan, dibikin pakai luas lahannya aja kita bisa lihat dari atas pakai drone lebih spesifik. Contoh dia jual tanah, contoh 4 hektar, jelas gitu gambarnya dari atas kan jelas gitu. Jadi itu sih, dan itu makanya saya bilang kalau kita nggak pakai itu sih zaman sekarang agak sulit. Oke. Nah, rumah subsidi itu masih diminati nggak ya, El? Masih dong. Tapi kembali ke segmen pasarnya aja, ke marketnya gitu kan. Biasa kalau rumah subsidi kan middle ke bawah, ya pasti kan nggak banyak. Maksudnya ada, cuma kalau memang di kantor saya kita tidak banyak main di situ gitu kan. Kembali lagi ke segmennya masing-masing. Tapi kalau masih dong, siapa juga yang nggak mau kembali lagi mau punya properti sendiri kan gitu kan. Jadi rumah subsidi pun ya nggak masalah. Cuma biasa itu untuk lokasi biasa contoh ada yang jauh, terlalu jauh gitu kan, tapi memang murah. Dan biasa kalau rumah subsidi seperti itu banyak juga dapat keringanan lah, contoh biaya pajak atau apa lebih ringan. Dia punya pembayaran apa lebih ringan. Oke. Nah, El, boleh nggak nih kasih sedikit pesan-pesan buat teman-teman Tanya Ahuy terkait properti? Terkait properti, mau apa nih? Investasi atau apa? Apa aja, El? Apa aja, oke. Kalau dari aku, untuk properti, tips dari aku, kalau kita mau beli properti, belilah sama agent yang benar-benar ada di kantor resmi. Gitu, maksudnya karena banyak sekali kan kita lihat juga artis-artis ya. Artis-artis aja banyak yang kena kasus, dalam tanda kutip, dia tiba-tiba tanahnya, sertifikatnya, bisa udah dipakai nama orang lain kan, akhirnya masalah hukum. Karena kenapa? Karena banyak kan pakai dalam tanda kutip bukan agen resmi. Karena kalau kayak saya nih, saya berada di kantor besar. Kantor di kantor mana nih? Ray White dong, bangga Ray White. Saya di Ray White dan posisinya di Ray White Prestige Kelapa Gading. Jadi teman-teman Tanya Ahuy kalau beli properti sama El ya. El Ray White Prestige. Nanti ada ini ya TikToknya sama Instagram, nanti Ahuy sertain video ya. Siap. Pasti itu sih Huy, pertama itu. Sama Under Arebi. Jadi gini, apa itu Arebi? Arebi itu kayak organisasi yang membawahi kantor-kantor properti yang ada license. Jadi ada juga nggak sih kantor properti yang nggak masuk Arebi? Ada. Tapi percayalah,
perusahaan besar, kalau memang kita visi besar, kita nggak mau cuma jualan yang biasa-biasa aja dong. Saya juga benar-benar pengen banget sampai suatu saat nanti jualan kayak teman saya tuh yang bisa ratusan miliar. Mereka akan ngelihat perusahaannya kita under siapa, itu masih ada. Karena buat mereka, kalau ini saya invest bukan uang kecil. Kalau saya invest ratusan miliar, kamu apa pegangan saya? Kantor kamu mana? Real, dicek semua sampai kita punya legalitas perusahaan juga kadang-kadang diminta sama mereka. Jadi kalau saran saya untuk bahkan kedua belah pihak ya, kita juga mau ngecek ya keuangannya mereka tuh perusahaannya gimana ya, jangan perusahaan untuk cuci uang gitu. Betul, karena gitu sekarang itu banyak sekali scam ya, maksudnya banyak sekali orang yang nipu atau apa. Jadi penting kita mesti ada di satu brand perusahaan yang memang terpercaya dan memang yang diakui, yang license-nya oke gitu. Karena kembali lagi kita kalau ngomong ke depan, orang-orang melirik yang seperti itu, yang kita bilangnya tersertifikasi. Oke. Gitu. Sip. Thank you banget ya El sudah hadir di edisi spesial di Tanya Ahoy. Jangan lupa buat teman-teman di luar sana yang belum subscribe dan follow Tanya Ahoy, bisa langsung subscribe dan kasih komen kalian mau bahas apa lagi setelah ini. Oke, thank you El. Thank you Ahoy. Dadah.